Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai struktur dan anatomi kontrak. Ketika kita membuat sebuah kontrak, kontrak harus memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ada di dalam sebuah kontrak. Jika terjadi kekeliruan di dalam pembuatan kontrak, maka akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Secara umum, kontrak terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian ini bukanlah hal yang baku. Jadi, ketika kita menulis sebuah kontrak, kita harus mengikuti struktur dan anatomi yang berbeda jenisnya. Namun, struktur dan anatomi kontrak harus mengakomodir unsur-unsur pokok pada kontrak. Pada umumnya, kontrak terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, judul kontrak. Judul kontrak harus sesuai dengan isi dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Tujuan dari judul kontrak adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembuatan kontrak. Judul kontrak harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Kedua, kepala. Kepala biasa disebut sebagai pembuka atau pening, biasa juga disebut awal kontrak. Kepala berisi mengenai tempat dan waktu sebuah kontrak. Kemudian, kepala ini sangat penting karena keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang ditentukan oleh tanggal dan waktu. Selain dari keabsahan, kepala juga sangat penting karena memuat mengenai kapan kontrak ini dibuat atau berlaku. Komparisi adalah tindakan menghadap dalam hukum yang berisi uraian tentang orang atau pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak. Komparisi ini terdapat pada bagian pendahuluan. Komparisi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, uraian terperinci tentang identitas meliputi nama, pekerjaan, dan domisili para pihak. Yang kedua, kedudukan para pihak. Dan yang ketiga, ada dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak apabila salah satu atau keduanya adalah badan usaha. Resital atau premis sering disebut juga dengan bagian pertimbangan dalam kontrak. Resital adalah pernyataan formal yang menjelaskan tentang alasan-alasan atau latar belakang mengapa para pihak mengadakan kontrak. Kedudukan resital dalam kontrak bersifat fakultatif. Artinya, resital dalam setiap kontrak tidak selalu ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi kontrak, yaitu hal yang membuat dari isi kontrak tersebut atau dengan kata lain inti dari perjanjian. Dalam isinya terdapat 2 materi, yaitu materi umum dan materi khusus. Materi khusus ini mengatur klausula yang sesuai dari objek kontrak, yaitu pokok gambaran dari perjanjian, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan materi umum ini mengatur klausula yang sesuai prestasi, force majeure, penyelesaian kontrak, pengakhiran kontrak, serta dari bahasa itu sendiri. Nah, dalam kontrak ini semakin detail isinya maka semakin bagus, serta harus memuat asas-asas dalam perjanjian. Baik, dan yang terakhir dari anatomi kontrak yaitu penutup, di mana penutup ini berisi kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dalam rangka dan bermaterai yang cukup disertai dengan tanda tangan para pihak. Selain itu, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam penutup kontrak. Yang pertama itu penutup ini sebagai penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti, dan yang kedua penutup ini sebagai bagian yang menyebutkan pembuatan dan penandatanganan. Yang ketiga, penutup ini sebagai ruang yang menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak, dan yang terakhir yaitu penutup ini sebagai ruang yang menempatkan tanda tangan untuk para pihak, bahkan bukti kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau kontrak tersebut, disertai dengan materai di mana kedua belah pihak yang mengadakan kontrak ini terikat oleh hukum. Berikut merupakan contoh surat perjanjian kontrak yang berisi judul kontrak, kepala, kemudian komparisi, isi kontrak, dan kalimat penutup serta tanda tangan para pihak dan materai 6.000.